Hello, good morning students. How are you today? This is Miss Sunny speaking. Now in science, please take your science life book or your student book and then open page 70. Kemudian kalian buka halaman 70. Chapter 9, heat. Nah, heat ini artinya panas. Using heat from the sun. Nah, ini artinya menggunakan panas dari matahari. The sun is an important source of heat. Look at the picture above. Can you describe how heat from the sun is used? Nah, ini artinya matahari merupakan sumber penting dari energi panas. Lihat gambar yang ada di atas sini. Bisakah kamu menjelaskan bagaimana panas dari matahari itu digunakan? Nah, jadi panas dari matahari ini digunakan untuk mengeringkan makanan, mengeringkan pakaian, mengeringkan mobil, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada keterangannya ya. Heat has many uses in our daily life. Jadi, panas itu mempunyai banyak kegunaan di kehidupan kita sehari-hari. Without the heat energy from the sun, the earth would be so cold that there would be no living things on earth. Nah, ini artinya tanpa energi panas dari matahari, bumi akan menjadi sangat dingin, yang menyebabkan tidak adanya makhluk hidup di bumi. There are many other sources of heat energy. Let's find out. Jadi, ada banyak sumber-sumber lain dari energi panas. Ayo kita temukan. Nah, di sini ada sources of heat. Nah, ini artinya sumber-sumber panas. Nah, kalian bisa catat di sampingnya ya. Ini artinya sumber-sumber panas. The sun is a source of heat. Here are other sources of heat. Nah, jadi matahari merupakan sumber panas. Ada sumber lain dari panas. Nah, selain matahari ya. Nah, yang pertama di sini ada burning fuels. Ini artinya pembakaran bahan bakar. We get heat when fuels burn. Jadi kita mendapatkan panas ketika bahan bakar itu dibakar. Nah, jadi ini contohnya ya, ada kayu api, ada kompor gas, ada arang api. Nah, ini contoh dari pembakaran bahan bakar. And next, electricity. Nah, electricity ini artinya listrik. Electrical appliance use electricity to give heat energy. Nah, jadi peralatan listrik menggunakan listrik untuk memberikan energi panas. Nah, ini contohnya ya. Ada setrika listrik, ada oven microwave, ada pemanggang roti listrik. Nah, ini contoh-contoh dari peralatan yang menggunakan listrik. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Let's continue page 72. Kita lanjutkan halaman 72. Friction. Friction ini artinya gesekan. Rub your hands together. Do your hand feel hot? Nah, jadi kalian bisa praktekkan di rumah ya. Kalian gosok tangan kalian secara bersama-sama. Nah, seperti ini. Apakah tanganmu terasa panas? Nah, kalian bisa praktekkan di rumah ya, pasti akan terasa panas kalau kelamaan digesek. The rubbing of one thing on another is called friction.
Nah, ini artinya menggesek satu benda ke benda lain disebut dengan gesekan. Friction produce heat. Nah, jadi gesekan itu menghasilkan panas. Nah, untuk gambar di bawah ini menunjukkan contoh dari gesekan yang menghasilkan panas. Nah, seperti ini ya. Menyolokkan korek api, ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalian melakukan gerakan menggesek seperti ini. Nah, keduanya ini akan menghasilkan energi panas. Nah, kemudian kita lanjut ya. How is heat used in daily life? Ini artinya bagaimana panas itu digunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini sudah ada contohnya. Nah, yang pertama ini ada panas dari bola lampu digunakan untuk menetaskan anak ayam dari telurnya. Nah, kemudian ini ada api yang digunakan di negara-negara yang memiliki musim dingin untuk menjaga orang-orang tetap hangat. Kemudian di sini ada pemanas air yang menggunakan energi panas dari matahari untuk memanaskan air atau menghangatkan air. Kemudian di sini kita menggunakan panas dari matahari untuk mengeringkan pakaian kita. Nah, jadi ini semua merupakan kegunaan dari panas di kehidupan sehari-hari. Oke, next. Let's continue page 73. Kita lanjutkan halaman 73. Temperature and thermometers. Nah, temperature ini artinya suhu. Thermometers ini artinya termometer atau alat pengukur suhu. Heat energy makes things hot. Nah, jadi energi panas itu membuat benda-benda menjadi panas. Temperature is how hot or cold something is. Nah, ini artinya suhu merupakan seberapa panas atau dinginnya sesuatu. We use our sense of touch to tell if something is hot or cold. Which parts of body feel heat? Nah, jadi kita menggunakan sentuhan dari indera kita untuk mengetahui jika sesuatu itu panas atau dingin. Nah, kira-kira yang mana bagian tubuh kita yang terasa panas? Nah, lihat contohnya di sini ya. Is the temperature high or low if? Nah, apakah suhunya itu akan tinggi atau rendah jika yang pertama ini sesuatunya itu panas atau bendanya itu panas? Nah, jadi jika bendanya panas, suhunya akan tinggi. Sedangkan jika sesuatu atau benda itu dingin, suhunya akan rendah atau low. Nah, high ini tinggi, low itu rendah. Nah, ini contoh lainnya ya. If you have a fever, is your body temperature high or low? Nah, jika kamu demam, apakah suhu dari tubuh kalian itu tinggi atau rendah? Nah, berarti jawabannya tinggi. Karena kalau semakin panas, dia akan semakin tinggi suhunya. Oke, next. Let's continue. Thermometers. Nah, termometer ini sama dengan alat mengukur suhu. Nah, jadi kita sudah mempelajarinya di buku workbook kegiatan yang pertama. Nah, bahwa sentuhan dari indera kita tidak akurat. Nah, kita tidak bisa mengukur suhu dengan tepat menggunakan jari kita ya, atau our finger. Nah, di sini ada penjelasan ya. To measure exact temperature, we use a thermometer. Nah, ini artinya untuk mengukur suhu yang tepat, kita menggunakan sebuah termometer atau alat pengukur suhu. Nah, ini contoh dari termometer. Nah, termometer itu mempunyai bulb. Bulb ini artinya bohlam. The liquid in this thermometer is alcohol. The numbers show the temperature in degrees Celsius.
we measure temperature in degrees Celsius. Nah, jadi cairan yang ada di termometer ini merupakan alkohol. Kemudian angka-angka ini menunjukkan suhu di derajat Celsius atau degree Celsius. Jadi kita mengukur suhu di derajat Celsius ya, atau degree Celsius. In other thermometers, the liquid is mercury. Jadi ada termometer lain yang menggunakan cairannya itu merkuri ya. Nah, jadi selain alkohol juga bisa jadi merkuri. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk halaman 74 ini cara menggunakan termometer. Nah, untuk yang ini mesti tidak jelaskan ya. Jadi kalian bisa praktekkan di rumah. Pasti kalian sudah pernah menggunakan termometer. Nah, kita lanjut ya. Yang halaman 75. Nah, jadi ini merupakan contoh-contoh dari termometer. Ada a digital thermometer, a clinical thermometer, an ear thermometer. Nah, jadi ini merupakan contoh-contoh dari termometer. Kemudian di bawah ini ada sebuah termometer. Kemudian termometer ini menjelaskan ya. Nah, yang pertama di sini ada temperature at which ice freeze 0 degree Celsius. Jadi suhu di es yang beku itu 0 derajat Celsius. Nah, karena terlalu dingin ya, jadi suhunya itu turun sampai 0 derajat Celsius. And next, air temperature in a room with an air conditioner 20 degree Celsius. Nah, jadi suhu udara di ruangan yang ber-AC atau di ruangan yang dengan AC. Nah, jadi suhunya itu 20 derajat Celsius. And next, normal body temperature is 37 degree Celsius. Nah, jadi suhu badan yang normal itu 37 derajat Celsius. Kemudian, the temperature of food in a supermarket freezers minus 4 degrees Celsius. Nah, jadi untuk suhu dari makanan di pembeku yang ada di supermarket. Nah, jadi suhunya itu minus 4 derajat Celsius. Jadi sangat dingin sekali ya. And next, temperature on hot day in Indonesia 33 degrees Celsius. Nah, jadi suhu saat musim panas di Indonesia itu 33 derajat Celsius. And next, temperature at which water boils 100 degrees Celsius. Nah, kemudian suhu di air yang mendidih 100 derajat Celsius. Nah, jadi semakin panas maka suhunya itu akan naik ya. Atau suhunya itu akan tinggi. Nah, jadi suhu di air yang mendidih itu 100 derajat Celsius. Jadi ini merupakan contoh-contoh dari suhu ya. And next, let's continue page 76. Kita lanjutkan halaman 76. Gaining and losing heat. Nah, ini artinya bertambah dan menghilangnya panas. Nah, jadi kalian bisa praktekkan di rumah ya. Kalian taruh secangkir atau segelas susu panas ya ke dalam wadah yang berisi air dingin. Nah, jadi susu yang panas ini lama-lama dia akan menjadi dingin. Nah, susunya ini akan kehilangan panasnya. Dan suhunya akan turun. Kemudian, air yang dingin ini lama-lama dia akan menjadi hangat. Nah, karena terkena panas dari susunya ini. Nah, jadi airnya ini panasnya itu akan bertambah. Nah, itu menyebabkan suhunya menjadi meningkat.
Nah, di sini ada keterangannya ya. With heat gain, the temperature rises. With heat loss, the temperature falls. Jadi, dengan bertambahnya panas, suhunya akan naik. Sedangkan dengan panas yang hilang atau dengan hilangnya panas, suhunya akan turun. Nah, ini contoh lainnya ya. Nah, ini ada makanan yang didinginkan di kulkas. Kemudian ada air yang direbus di kompor. Kemudian ada secangkir teh panas yang menjadi dingin ketika ditinggalkan di udara yang terbuka. Nah, ini contoh dari bertambah dan menghilangnya panas. Ya. Oke, next. Let's continue page 77. Kita lanjutkan halaman 77. Effects of heat gain and loss, expansion and contraction. Nah, ini artinya dampak bertambah dan menghilangnya panas. Nah, di sini ada kata expansion. Expansion itu artinya pemuaian. Sedangkan contraction itu artinya penyusutan. Jadi ingat ya, expansion itu artinya pemuaian. Sedangkan contraction itu artinya penyusutan. Nah, di sini ada percobaan. Nah, yang pertama. Nah, jadi bola besi ini bisa melewati sesuatu yang berbentuk lingkaran ini. Kemudian, bola besi ini dipanaskan. Nah, setelah dipanaskan, lama-kelamaan bola besi ini akan mengembang atau membesar ya. Nah, jadi bola besinya ini tidak bisa melewati sesuatu yang berbentuk lingkaran ini. Nah, ini percobaan yang pertama. Jadi, kalau benda itu dipanaskan, dia akan memuai atau membesar ya. Atau mengembang. Nah, di sini ada pertanyaan. Ketika bola besi dingin, apakah bisa melewati sesuatu yang berbentuk lingkaran ini? Nah, jawabannya bisa ya. Kemudian, ketika bola besi ini dipanaskan, apakah bisa melewati sesuatu yang berbentuk lingkaran ini? Nah, jawabannya tidak bisa ya, karena bola besi ini sudah mengembang atau memuai. Nah, di sini ada kalimat when the metal ball is heated, it is too big to pass through the ring. The ball has expanded. Nah, ini artinya ketika bola besi itu dipanaskan, nah bola besinya itu menjadi terlalu besar untuk melewati sesuatu yang berbentuk lingkaran ini. Jadi bolanya itu sudah mengembang atau bisa disebut memuai, ya. Nah, ini percobaan yang pertama. Nah, kemudian kita lanjutkan percobaan yang kedua. Nah, di sini ada bola besi yang tidak bisa melalui sesuatu yang berbentuk lingkaran ini karena tadi sudah dipanaskan, ya. Kemudian bola besi ini didinginkan di air yang dingin. Nah, karena didinginkan, dia akan menyusut atau mengkerut, ya. Nah, jadi bola besi ini sudah mengkerut. Nah, jadi dia bisa melewati sesuatu yang berbentuk lingkaran ini. Nah, karena didinginkan di air es. Nah, jadi kalau benda itu didinginkan, dia akan mengkerut atau menyusut, ya. Nah, seperti contohnya ini. Nah, di sini ada pertanyaan. When the metal ball cools, does it pass through the ring? Nah, ini artinya ketika bola besi itu didinginkan, apakah bisa melewati sesuatu yang berbentuk lingkaran ini? Jawabannya bisa ya. Nah, di sini ada keterangannya. The metal ball has become smaller again. The ball has contracted. Jadi bola besi ini sudah menjadi lebih kecil lagi ya. Nah, jadi dia kembali ke bentuk semula.
Nah, jadi bolanya ini mengkerut. Ya, contracted itu mengkerut atau menyusut. Nah, di sini ada keterangan. Nah, yang pertama ini artinya paling banyak zat padat itu mengembang ketika dipanaskan dan mengkerut ketika didinginkan. Nah, yang kedua, zat cair juga mengembang ketika dipanaskan dan mengkerut ketika didinginkan. Zat cair di termometer juga mengembang dan mengkerut. Nah, seperti cara yang ini, ya. Oke, next. Let's continue page 78. Kita lanjutkan halaman 78. Nah, jadi di sini ada gambar ya. Nah, jadi panas dari matahari itu menyebabkan zat padat itu mengembang atau memuai. Nah, pemuaian ini bisa menyebabkan benda itu menjadi patah ya, atau retak. Nah, ini contohnya ya, ada garis kereta api yang memuai dan retak ya, saat cuaca panas. Ini juga, ya, ada celah di garis kereta api ini. Nah, di sini juga ada celah ya di jembatan. Nah, saat musim panas ya, terutama dia akan mengembang atau memuai seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, my conclusion itu artinya kesimpulan saya. Energy, heat, sources. Nah, yang pertama di sini ada sumber-sumber energi panas. Nah, tadi sudah Miss jelaskan ya, yang pertama itu jawabannya the sun. Jadi kalian langsung tulis ya jawabannya the sun atau matahari. And next, burning fuels. Nah, kalian tulis burning fuels. Nah, itu artinya pembakaran dari bahan bakar. And next, electricity. Sudah ditulis di sini ya, electricity itu artinya listrik. And next, friction. Nah, kalian tulis ya, friction. Nah, friction itu artinya gesekan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi. And next, energy, heat, temperature. Nah, ini suhu ya. Temperatur itu suhu. Measure how bla 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 or bla 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 something is. Nah, jadi suhu itu mengukur seberapa panas atau dinginnya sesuatu. Nah, tadi sudah menjelaskan. Nah, jadi kalian tulis di sini hot or cold. Jadi kalian tulis hot or cold. Measures how hot or cold something is. Nah, kemudian yang kedua di sini ada is measure in. Nah, derajat Celcius itu bahasa Inggrisnya degree Celsius. Nah, tulisannya seperti ini ya. Degree Celsius is measured in thermometer. Jadi diukur dengan menggunakan thermometer. Okay, next, let's continue. Page 79. Kita lanjutkan halaman 79. Number 2, heat gain causes the temperature to, jawabannya rise. Kalian tulis ya, rise. Nah, ini artinya bertambahnya panas menyebabkan suhu itu naik. Ya, rise ini artinya naik. And next, number 3, heat loss causes the temperature to fall. Jadi kalian tulis yang ketiga ini jawabannya fall. Nah, ini artinya menghilangnya panas menyebabkan suhu itu turun. Ya. And then the last, untuk yang terakhir, number 4. Solids expand when bla bla and bla 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 when cooled. Nah, tadi juga sudah Miss jelaskan ya. Jadi, zat padat itu mengembang atau memuai ketika dipanaskan. Kalian tulis heated.
Nah, seperti ini tulisannya heated. Dan titik-titik ketika didinginkan. Dan mengkerut atau menyusut ya ketika didinginkan. Jadi kalian tulis contract. Kalian tulis contract. Baiklah, sekian materi pembelajaran saya untuk hari ini. Good luck and see you next time. Bye.